semua baik buat kita. Amin. Baik, saya ingin bagi, kalau saya kan jadinya menangis Bapak Ibu karena punya kisah banyak dengan papi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kakak C izin kita langsung dan nanti saya dari sini. Hari ini saya bergerak berbicara tentang satu figur yang mungkin dia bukan figur yang terkenal. Kalau di dalam teologi, sebutan dan julukannya itu adalah figur minor. Firman ini saya dapat dari dosen saya sangat diberkati dan saya ingin sharing dengan kita. Dia dikatakan figur minor, Bapak Ibu. Kenapa? Figur minor itu artinya rujukan-rujukan tentang dia disebut, kisah tentang figur ini, tokoh ini tidak terlalu banyak. Jangankan satu kitab, mungkin hanya 1 atau 2 ayat yang ditulis di dalam Alkitab, tapi dia tetap tertulis dalam Alkitab. Figur ini yang akan menjadi judul renungan saya pada pagi ini, dia adalah Demas. Bapak Ibu pernah dengar Demas? Pernah tahu? Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang Demas. Demas ini siapa? Saya coba download, entah ini benar tidak 2000 tahun yang lalu dia punya wajah atau tidak. Tapi dari Alkitab, dari Bible Study ditulisnya begini. Di gambarnya ya Demas, wajahnya seperti ini. Demas. Siapa Demas? Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama belajar pagi ini. Demas namanya disebut 2 kali oleh Paulus di penjara yang pertama, Bapak Ibu. Dan waktu di penjara yang pertama, itu kitab yang ditulis oleh Paulus itu ada 2. Ada yang namanya Kolose dan ada namanya Filemon. Ya benar ya Bapak Ibu. Dan kita akan baca sama-sama 2 ayat ini. Nama Demas disebut di Kolose 4 ayat ke-14. Dan nama Demas itu juga disebut Filemon di Filemon 24. Kenapa saya bilang Filemon 24? Karena kan dia hanya 1 pasal. Maka hampir banyak orang langsung bilang Filemon 24 atau Filemon 21, Filemon 20, belasan gitu. Tidak perlu pasal 1, tidak perlu lagi. Kita akan belajar sama-sama. Di dalam 2 rujukan ayat ini, Bapak Ibu bisa lihat di situ, tapi saya juga taruh di slide. Kita akan baca sama-sama. Nama Demas disebut oleh Rasul Paulus. Baik, kita akan baca sama-sama. Di Kolose 4 ayat ke-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Di Kolose ini nama dia disebut menjadi nama pertama, nama terakhir ya, oleh Paulus dalam pembukaan suratnya di Kolose. Oke, kita lanjut lagi di Filemon 24. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Bapak Ibu lihat baik-baik dari 2 ayat ini. Di awal Paulus sebut nama Demas di salam pembukaan dalam suratnya. Waktu itu Paulus ada di penjara pertama tadi saya sebut ya, di tahun 60. Penjara pertama itu 58, 59 lah. Bapak Ibu, ini di penjara kedua. Dan di Filemon, nama Demas juga disebut, Bapak Ibu. Tapi menarik sekali dari 2 ayat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, perhatikan. Demas diberi salam oleh Paulus. Siapa dia? Dia bukan Markus, dia juga bukan Simon Petrus. Tapi dia diberi salam oleh Rasul Paulus. Salam. Kalau surat, kalau orang penting, ya, bisa akan diberi paparan pertama kan Bapak Ibu saudara-saudara. Surat kepada sekian, betul nggak? Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, rupanya sepertinya
Aristarkus, Demas, dan Lukas. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Demas ini disejajarkan dengan Lukas. Demas ini disejajarkan dengan Aristarkus. Demas ini disejajarkan dengan siapa lagi? Markus. Kalau kita sebut itu Markus, kalau suka baca Alkitab, Aristarkus, atau disebut Lukas, siapa yang tidak kenal zaman Perjanjian Baru? Mereka adalah tokoh-tokoh hebat untuk penyebaran firman Tuhan pada zaman itu, betul ya? Masanya Paulus. Surat-surat Paulus sebut bagaimana Lukas adalah penulis kitab Lukas, dia adalah dokter, betul tidak? Dia pintar. Penulis kitab Lukas, dia adalah Lukas begitu banyak. Orang penting dalam Perjanjian Baru. Siapa itu Markus? Markus juga ada kitabnya. Markus Bapak Ibu baca. Orang penting. Siapa lagi? Aristarkus. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, Aristarkus juga membantu Paulus untuk menyebarkan Injil di zaman Perjanjian Baru, masa-masanya Paulus. Perhatikan, Demas disejajarkan dengan mereka. Nama Demas disebut dengan tokoh-tokoh yang hebat ini. Jika namanya disebut dengan tokoh-tokoh yang hebat, maka analisa saya, dia juga adalah teman sekerjanya Paulus. Dan memang di situ dibilang teman sekerja, bukan sekedar teman. Mungkin dia juga adalah seorang pemimpin hebat zaman itu, Bapak Ibu. Dia itu juga sama dengan Markus yang suka memberitakan Injil. Dia itu juga sama dengan Lukas yang adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah pelayan yang sangat luar biasa mungkin, karena tokoh-tokoh ini, Lukas, Markus, Aristarkus, mereka adalah tokoh-tokoh yang hebat. Mungkin kalau saya aplikasikan zaman sekarang, mereka adalah pendeta paling terkenal. YouTube mungkin, nonton paling banyak sudah, penonton paling banyak. Siapa yang tidak kenal mereka zaman itu? Atau mungkin dia adalah seorang gembala sidang, dia gembala sidang paling terkenal di daerahnya. Atau mungkin kalau dia seorang pemain musik, cerdas, mungkin dia adalah pemain musik paling hebat, tidak terkalahkan. Atau mungkin dia adalah seorang pendoa syafaat, dia adalah pendoa syafaat paling hebat zaman itu, amin. Ya karena memang dia orang penting, pelayan. Kalau memang dia adalah seorang seorang ketua pemuda, dia ketua pemuda yang sangat terkenal di zaman itu. Dia adalah seorang pemimpin nomor 1. Dia pelayan Tuhan, setia melayani, dan sangat terkenal. Tapi Ibu bisa setuju dengan saya? Karena namanya disebut sejajar dengan Lukas, orang-orang hebat. Maka dia juga adalah orang hebat. Dia juga adalah pelayan Tuhan. Dia kalau mungkin baca Alkitab, dia orang yang paling nomor 1 hafal Alkitab dari A sampai Z dari A. Atau mungkin dia lahir dengan lahir langsung tahu Alkitab, mungkin keturunannya ya, saya tidak tahu terlalu ya. Dia adalah orang yang terkenal di dalam pelayanan, terbiasa melayani, suka melayani. Orang nomor 1-nya Tuhan dipilih luar biasa dalam pelayanan. Bapak Ibu perhatikan, dia intinya dia adalah seorang pelayan Tuhan. Pendeta kah? Atau pendoa kah? Atau pemimpin gereja kah? Ataukah pemimpin youth? Ataukah pemimpin kaum bapak, kaum ibu yang paling terkenal? Suka sekali melayani. Tidak terbantahkan kalau mungkin pendeta mama di sini minta tolong dia nomor 1, saya siap melayani. Tolong dong perpikan tempat dulu. Saya siap, orang paling terkenal sekali. Wah, tolong bagi firman, siap, yes. Saya orang paling suka melayani. Wah, suka membawa firman. Nah, benar sedemikian, Bapak Ibu. Tapi menarik sekali. Waktu Paulus di penjara pertama, namanya disebut. Tapi setelah Paulus di penjara yang kedua, justru saya kaget. Ada apa? Paulus sebut namanya, tapi itu sangat menyedihkan. Kenapa, Bapak Ibu? Di akhir dari tulisan Paulus, ketika dia penjara kali kedua, justru muncul satu kalimat yang ditulis dalam satu kitab. Salah satu kitab, waktu Paulus ada di penjara kedua, kitab itu adalah apa? Kitab itu adalah Timotius. Dan Demas disebut di sana. Ada apa? Ternyata di 2 Timotius 4 ayat 10a, kita akan baca sama-sama. Ada apa itu dengan Demas? 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke
saya. Demas dibilang oleh Rasul Paulus, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan aku katanya sebelumnya, dan dia telah mencintai dunia, meninggalkan aku, kata Paulus. Kita akan sama-sama belajar kata-kata ini, Bapak Ibu. Saya coba cari tahu. Mencintai, biasanya tuh kan ada banyak contoh cinta. Ada eros, cinta agape, cinta apa lagi? Cintanya orang tua itu familiar, ya kan? Saya lupa. Nah, agape itu biasanya penulis Alkitab itu tulis untuk cinta kepada Tuhan. Tapi justru Demas ditulis kata ini, agape. Hah? Agape? Kok jadi Tuhan gitu? Dan artinya menunjukkan rasa cinta yang begitu dalam. Artinya dia sedang mentuhankan dunia. Tapi ini bisa mengerti ya. Kita belajar sama-sama dulu. Untuk saya akan bagi satu poin yang saya bagi kita hari ini. Kita belajar dulu kata-katanya. Jadi kata ini yang buat saya kaget. Kata ini menggunakan kata agape yang pada umumnya penulis Alkitab itu tulisnya cinta kepada Tuhan. Tapi kasusnya Demas gunakan kata cinta sekali kepada Tuhan ini justru kepada dunia. Saya jadi teringat tadi Mami minta tolong saya untuk kasih saya baterai. Baterai ini plus minus enggak sih? Ya kan? Kalau dia plus plus pasti tidak jadi ya. Kok lebih paham ini. Kalau minus minus, tolong menolak nggak sih? Nggak akan nyambung, dia nggak akan apa ya? Aliran listrik nggak akan ada, nggak mungkin itu. Tapi yang namanya plus minus pasti tarik menarik. Nah ini, Bapak Ibu kalau baca sebelumnya, ini kan gunakan kata karena. Karena ini adalah akibat, berarti sebab. Biasanya dalam bahasa Indonesia, sebab dan akibat itu bisa plus dan minus. Sebabnya karena ini, akibatnya ini. Nah, kalau kita analisa baik-baik, kalau akibatnya sangat negatif, berarti sebelumnya itu pasti plus. Artinya sesuatu yang positif. Maka kalau kita analisa kata-kata ini, dia sangat mencintai dunia. Kesimpulan saya, sebelumnya dia sangat mencintai Tuhan. Sampai Ibu mengerti ya? Dia sangat cinta sekali akan Tuhan dan berkorban luar biasa. Tapi setelah itu waktu dia ke Tesalonika dibilang dia cinta dunia ini. Dia mentuhankan, membuat dunia jadi Tuhannya. Wow, kita lanjut ya. Dunia ini bukan dunia kalau sekarang zamannya traveling ya. Kita suka jalan ke sana. Oh, dia suka traveling foto kalau anak muda itu TikTok pakai view gunung Merapi begitu kan keren dari atas. Bukan begitu, bukan traveling. Dunia ini menuju kepada, Bapak Ibu kalau lihat perhatikan, nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah dan kehendaknya. Nilai-nilai yang bertentangan, nilai-nilainya itu apa? Kalau seandainya Tuhan ajarkan mengampuni, dunia ajarkan kuku dia, bahasa kuku dia. Kalau saya pakai bahasa kuku, Bapak Ibu harus mengerti sedikit-sedikit, saya sudah lama di kuku. Dunia mengajarkan sabar. Tuhan ajarkan sabar, dunia ajarkan jangan sabar. Dia siapa sih? Pukul dia, ajar dia. Jangan, tunggu kita bicara dulu. Tuhan ajarkan, mari kita saling satu. Tapi dunia ajarkan apa? No, dulu buah-buah. Emang mau pikirin? Begitu kan? Hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Aduh, datang ke gereja sedikit-sedikit terlambat. Tidak apa-apa lah. Itu diajarkan Tuhan atau tidak sih? Aduh, duduk pegang HP, scroll di tempat lain tidak lihat Alkitab. Coba lihat sedikit saja. Itu diajarkan Tuhan sih. Bapak Ibu, hanya orang yang sehat yang fokus. Orang tidak sehat itu tidak fokus. Pernah lihat orang gila? Silakan Bapak Ibu bicara dengan dia. Yang ada dia ngomong dengan dia, kamu namanya siapa? Oh, 1 tambah 1 2. Kan begitu. Orang yang tidak waras itu tidak fokus. Tapi orang yang waras pasti fokus. Amin. Amin. Haleluya. Dunia ajarkan malas-malas saja datang. Ada KKA, ada kebaktian. Oh, nanti bolong-bolong lah saya. Nah, memang ada yang kuat di dunia. Tidak ada yang kuat. Anda tidak baca Alkitab, tidak jamin Anda kuat dengan diri Anda bukan Superman. Pemimpin sekalipun butuh Alkitab. Kita butuh firman Tuhan untuk kita kuat. Siapa yang kuat? Pastor
before, after. Padahal belum tentu yang cuci piring. Di sini suka cuci piring tidak? Wah, sini orang tua semua sayang dia punya anak muda ya. Kita ini ditentukan, siapa kita ditentukan dari sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Tempat tidur. Kalau Anda mau berhasil mulai dari tempat tidur, amin. Betul Kak Freddy ya? Saya ini dibentuk dengan teman saya dari dia dari Belanda. Saya memastikan tempat tidur saya itu buang surat bagi saya, tapi tidak harus licin ini. Pastikan koin jatuh tampias melenting berarti itu baru rapi. Kalau Anda mau berhasil, anak muda perhatikan mulai dari tempat tidur. Anda ditentukan dari tempat tidur, tapi kalau ini baju masuk di dalam kolong sebentar di mana hingga kemana, haleluya amin. Tidak ada di sini ya, ada di sana kan? Amin. Ada yang tunjuk loh. Saya lagi tidak tunjuk loh ya. Orang tua baru bicara satu kata ini, mama gak gaul, aku lebih gaul. Ya Allah dan mama, ya diam sadar, biar aku saya yang paling tahu. Padahal orang yang sehat itu orang yang bisa dengar nasihat. Amin anak muda. Amin. Belajar suka dengar nasihat. Ini orang tua belum bicara, dia sudah 500 kalimat. Pintar juga sih. Coba dengar. Daud, dia berhasil karena dia banyak bersehat. Kamu tidak suka nasihat selamat Anda sedang menuju pada kehancuran. Nasihat itu baik. Amin. Anak muda lebih tepatnya. Amin. Kita lanjut ya. Nilai-nilai bertentangan. Terus ada kata apa lagi di sana? Meninggalkan. Katanya Demas meninggalkan. Bahasa Yunani-nya itu ini bahasa terlalu keren, bahasa cowok. NKPDN. Gak ngerti aku orang atas. Gambaran dari seorang yang menunaikan diri dengan tugas kewajiban. Saya kasih gambar di sana adalah gambar seorang tentara yang lari dan perang. Kenapa? Maknanya artinya lari karena takut terluka. Jadi makna dari ayat ini, Demas ini sepertinya takut terluka, begitu. Sehingga dia kembali ke yang namanya lari ke Tesalonika. Tapi bisa melihat takut terluka, takut terbunuh, takut sakit. Nah ini maknanya. Terus menarik lagi, ini saya salah tulis mengantuk tadi malam. Tesalonika, kan saya ada baca 2 kitab. Ini bukan baru saya salah. Ini gambar Tesalonika sekarang Bapak Ibu. Zaman sekarang modern ini begini. Dan zaman dulu, sampai zaman sekarang saja masih ada monumen dari masa Demas perjanjian baru ini. Bangunan yang sangat besar. Bayangkan di zaman sekarang aja dia punya gambar saja masih ada ini Bapak Ibu. Berarti zaman dulu yang namanya Tesalonika adalah kota yang sangat besar dan memang benar. Itu sangat besar di pinggir laut. Semua daerah yang dekat dengan pinggir laut pasti dia naik. Zaman dulu ya. Sekarang juga terkenal orang jual ikan masih daerah ya. Demas pulang ke sini dan menurut Alkitab, pakar Alkitab katanya itu daerah rumahnya. Asalnya dari sana katanya dia pulang ke Tesalonika. Nah oke Bapak Ibu, semua kata-kata ini kita sudah pelajari. Terus kira-kira apa yang kita belajar dari kisah Demas ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Satu poin yang ingin saya bagikan hari ini. Satu poin saja ya. Yang kita belajar dari Demas Bapak Ibu. Ada apa? Apa yang kita pelajari? Bahwa tidak semua orang dapat menyelesaikannya dengan baik, sesuatu dengan baik. Orang hebat adalah orang yang memulai sesuatu dengan baik dan dia dapat mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu begini, tidak peduli mungkin Anda memulai sesuatu pelayanan mungkin tidak terlalu baik, it's okay. Tapi yang menentukan itu adalah akhir. Tuhan ingin engkau dan saya bisa mengakhiri pertandingan kita itu dengan baik. Kalau toh dimulai dengan roh, janganlah akhiri dengan daging. Mungkin Anda seperti Demas. Mungkin waktu pas penjara yang pertama dia masih kuat. Dapat lihat saya punya pemimpin karena waktu itu Paulus adalah orang paling hebat. Dia masih kuat doa, tidak apa-apa pemimpin saya dapat masalah, tidak apa-apa, mari kita doa. Mungkin mereka malu pada zaman itu. Karena kan pemimpin terkenal terus langsung masuk penjara kan malu ya. Tapi waktu di penjara kedua mungkin dia sudah tidak kuat, dia malu.
pindah jangan sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Bukan kita bertumbuh dan dewasa, amin. Karena tetap yang namanya gereja pasti punya kelemahan. Kepala kita yang sempurnanya Yesus Kristus, kami punya kelemahan. Saya punya kelemahan banyak kok. Mami di sini, semua yang lain semua punya kelemahan. Semua bisa mengecewakan. Tapi jangan kita seperti Demas. Anda mungkin mau terluka, sangat takut dihina-hina. Lihat pemimpin punya kelemahan, akhirnya Anda meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar, akhiri pertandingan dengan baik. Kita datang bukan lihat kelemahan. Kalau orang hebat bukan hanya lihat kelemahan, bukan hanya orang kelemahan, tapi dia bisa jadi solusi buat kelemahan itu. Kalau Tuhan ada kelemahan, yops, mari kita lengkapi. Amin. Itu orang dewasa. Hanya anak kecil saja yang ada kelemahan itu tidak apa setan ini dia kalau kita bahasa Tuhan. Setan ini mati mampus dulu. Siapa-siapa orang tua gue ini masih ada gereja yang lebih besar. Oke baik, it's okay, silakan. Tapi saya jamin Anda tidak akan pernah bertumbuh dalam Tuhan. Orang dewasa, Tuhan mau kita dewasa. Mari kita akhiri pertandingan kita dengan baik. Tidak jamin Anda melayani, Anda tidak kecewa. Anda pasti kecewa. Pemimpin hebat saja mereka kecewa kok. Ada banyak masalah. Anda mungkin waktu Anda dalam pelayanan, baik itu mungkin musik atau yang lainnya, Anda bisa kecuali basiku, kata Kupang tinggi saya sudah lama di Kupang. Kembali bahasa Jawa dulu supaya orang mungkin di name of Jesus Christ. Wah, saya ikut mengikut. Oke, it's okay. Itu adalah teman. Mesti menajamkan mesti amin. Amin. Tapi bukan menjadi alasan Anda pindah gereja. Mau cari seperti apa? Anda pergi gereja paling besar, tidak jamin itu paling sempurna. Anda bisa juga kecewa. Mari kita belajar. Kalau Tuhan ada kelemahan, bukan Anda hidup dalam kepahitan. Hati-hati dengan kepahitan. Kepahitan itu jelas akan menghancurkan. Kalau Anda pahit, Anda kecewa, selesaikan itu dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengakhiri dengan baik. Akan pahit, sebuah yang mana itu menafikan kebenaran tidak berasal datang dari Tuhan, semua datang dari dunia ini. Kalahkan dengan darah Yesus, dengan nama Yesus saya mau tetap melayani sekalipun saya pahit. Amin. Mari kita belajar untuk mengakhiri dengan baik. Amin. Anak muda, dapat putus cinta. Aduh kakak, sudah jadi malas datang ibadah. Karena kalau mau hitung kita punya pemuda ini banyak sekali. Oh iya kan, gatal kakak. Nanti kalau sudah mulai gatal sini, gatal sana, semua gatal-gatal untuk melayani. Tapi coba kalau sudah jatuh cinta, oi, sayang aku cinta pada kamu. Wih, paling dahsyat Yesus, paling berani. Gunung akan kudaki demi kamu. Tapi suruh pimpin pujian mau demi kamu. Suruh untuk melayani. Tapi kalau cinta wanita, paling dahsyat Yesus itu. No, Tuhan ajar kita, mari akhirilah dengan baik. Jangan hanya kita awali dengan baik. Dunia tidak menjamin sesuatu yang dan itu Tuhan tidak menjamin selamanya Anda akan suka cita. Loh. Pasti ada saat-saatnya Anda kecewa, itu manusiawi. Ada saatnya Anda bisa marah, itu manusiawi. Sekalipun Anda terluka, sekalipun ada kekecewaan, ingat baik-baik, akhiri pertandingan dengan baik. Orang hebat yang bisa memulai dengan baik, mempertahankan dan bisa mengakhiri dengan baik. Jangan sampai waktu kita sampai di akhir, Tuhan bilang, aduh, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Padahal mungkin engkau adalah seorang pelayan yang luar biasa. Padahal mungkin engkau orang yang paling hafal kita berdoa syafaat. Tapi jangan sampai Tuhan mungkin lupa. Tuhan tidak kenal kita. Karena yang paling menentukan itu adalah bagaimana kita dapat mengakhirinya dengan baik. Amin. Amin. Orang hebat, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang hebat adalah orang yang mampu memulai sesuatu dengan baik dan mampu mengakhiri dengan baik. Akhirilah pertandinganmu. Jangan sampai Anda menyerah. Mungkin Anda takut terluka, anak muda. Hanya baru sedikit terluka dengan kawan, tidak mau datang ke gereja. Tidak, jangan lagi, anak Tuhan tidak begitu. Itu cara untuk Anda tidak mau datang ke gereja.
kita akan memulai sesuatu dengan baik. Kalau begitu tidak terlalu baik, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting pastikan baik-baik. Perjuanganmu diakhiri dengan baik, pelayananmu diakhiri dengan baik, segala sesuatu diselesaikan dengan baik. Akhiri semuanya dengan baik. Tuhan menyertai kita, amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau kasih kesaksian sebagai penutup. Waktu setelah saya keluar dari sini, saya ditugaskan karena itu saya lampu Indonesia dengan Pak Pendeta Gatot Budiono. Mungkin ada yang tahu, yang tidak tahu, dia adalah rektor sakti waktu itu. Saya di lampu Indonesia, saya ditugaskan di Bali. Saya kembali ke Bali, Bapak Ibu saudara-saudari. Setelah itu dari BPD di Kupang telepon, Cangkong kembali dong, bantu kami mengajar pendeta-pendeta yang ada di Kupang. Jadi seluruh gembala sidang itu Bapak Ibu, saya ajar mereka tentang doktrin. Saya ajar. Setelah ajar, langsung surat keluar saya jadi gembala. Waktu itu masih tahu dengan papi sama mama. Saya tidak pernah pikirkan jadi gembala Bapak Ibu. Waktu saya jadi gembala, Tuhan bentuk saya luar biasa. Setelah jadi gembala, belum saya tarik nafas jadi gembala, Tuhan percayakan lagi ketua Departemen Pemuda seluruh nasional, seluruh NTT itu berbagai macam pulau, ada berapa ratus gereja di sana. Saya harus. Dan akhirnya dari gembala dan Departemen Pemuda dan ada beberapa, saya harus jalankan semua program ini. Otomatis saya akan bersentuhan dengan orang-orang yang di luar gereja, pemimpin-pemimpin di luar gereja. Dan Bapak Ibu, saya waktu awal, saya tidak tahu menau. Ada sedikit hal yang kurang, saya tidak tahu apa. Saya ditunjuk-tunjuk, dipermalukan yang ada. Ini saya baru datang dari Jawa, kan saya sudah diajar, kita banyak sungkan kan kita orang Jawa. Sampai di Kupang, saya Kupang kejawaan. Saya ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu, dipermalukan, dibuang ludah. Ternyata sering mereka punya kekecewaan dengan pemimpin sebelumnya. Saya tidak bisa cerita terlalu banyak. Dan itu sakitnya minta ampun. Sakit Bapak Ibu. Belum Tuhan izinkan lagi di gereja ada masalah. Dan saya seperti dinolkan Tuhan. Rasa-rasa mau lari dari panggilan Tuhan Bapak Ibu. Saya muda, saya kerja, saya pasti dapat uang. Kalau saya melayani model seperti ini, bagaimana Tuhan? Saya nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan begitu. Nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan baik. Saya waktu diundang untuk KKR, itu saya sampai lari di perbatasan. Asal pendeta yang ngomong bilang, ya memang kita ini harus mati. Benih mau bertumbuh dia harus tidak terlihat dulu. Kamu siap untuk tidak terlihat dulu, maka dia akan bertumbuh benih itu. Kalau kamu tidak mati dengan dirimu, kamu tidak izinkan Tuhan proses kamu, maka bagaimana Tuhan memakai? Karena Tuhan hanya memakai orang yang mau, bukan orang yang bisa. Orang yang mau bersedia dengan rendah hati. Bencana itu tidak ada ceritanya. Ya, tiba-tiba lihat yang baru suatu tidak ada. Bencana sebelum bagus dia harus dibentuk dulu, dibentuk dan itu sakit. So saya bilang, oke Tuhan, oke, saya tetap melayani Tuhan. Tidak mudah Bapak itu sakit kalau Anda dipermalukan, Anda dilukai itu sakit, itu jelas. Tapi bertahan. Tuhan itu menyertai kita. Setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan berjalan 2, 3, 4, 5 tahun hari ini saya mengerti. Mereka yang tunjuk-tunjuk saya ada yang masuk penjara, yang tunjuk-tunjuk saya ada yang sakit pendarahan. Tuhan bagikan semua. Asal kita mau mengampuni, asal saya mengampuni. Pembalasan itu bagiannya Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk membela engkau, bagiannya Tuhan dalam hidup. Anda tidak perlu bela diri. Kalau Anda bela, bagaimana Tuhan membela lagi? Anda sudah bela. Tapi kalau Anda biar Tuhan tolong saya, tolong dalam sakit saya serahkan kepada Tuhan. Tunduk di kaki Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya percaya bahwa kebenaran itu Tuhan akan munculkan seperti terang. Tidak perlu Anda bela diri, Tuhan pasti akan tolong engkau dan membela engkau. Saya berdoa kita semua hari ini. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau toh ada kekecewaan demi kekecewaan, pulihkan itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai kita. Kita tundukkan kepala. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan.
Makasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu Tuhan nyatakan jalanmu. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu, engkau boleh bersaat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi saya berdoa agar Roh Kudus yang tidak terbatas berbicara kepada engkau. Tidak apa-apa jika engkau mungkin memulai sesuatu dengan tidak baik, tidak apa-apa. Tapi pastikan baik-baik, akhiri perjuanganmu dengan baik. Tuhan ingin engkau kita bertahan, engkau dan saya bertahan di dalam setiap kelemahan demi kelemahan, tantangan demi ketantangan. Mari kuat di dalam Tuhan. Anak tidak menjadi kecewa dan lari. Karena memang benar semakin ikut Tuhan akan banyak ada kekecewaan, tapi itu bukan alasan Anda mundur dari perjuanganmu. Percayalah, ada penolong yang setia untuk engkau dan saya. Dia adalah Roh Kudus. Tuhan sentuh hati kami. Tuhan sentuh hati kami. Tuhan sentuh hati kami. Saya percaya bahwa Tuhan boleh bicara di hatimu. Tuhan bicara. Tuhan sedang bicara. Silakan engkau menyatakan perasaan, menyatakan di hadapan Tuhan setiap kekecewaan. Ini waktu kita dengan Tuhan. Tuhan pilih hati kami, pilih hati kami. We need you, Lord. Tuhan pilih hati kami agar kami beres dengan diri kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami agar kami bisa mengakhiri perjuangan kami dengan baik. Tuhan tolong kami semua. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah